Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kelompok kami yang berjudul Struktur, Fungsi, dan Sintesis Protein untuk program sarjana, program studi farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah, Medan. Dipresentasikan untuk memenuhi tugas proyek kelompok, yaitu mata kuliahnya Biologi Sel dan Molekuler dengan dosen pengampunya Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, oleh kelompok 3 kelas 1I. Anggota kelompoknya dengan saya sendiri sebagai moderator, Apriana Ulandari MS dengan MPM 2321141104. Saya Rida Sapira Siambaton dengan NPM 2321141091. Saya Wanda Elvia Putri dengan NPM 2321141097. Saya Riki Wahyudi dengan MPM 2321141110. Saya Siska Novitasari, NPM 2321141109. Sebelum kita menjelaskan apa itu sintesis protein, strukturnya, serta fungsi-fungsinya, justru kita harus tahu apa itu si protein. Nah, protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan senyawa organik kompleks yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih yang dihubungkan oleh satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein sendiri merupakan unsur kedua terbesar setelah cairan yang ada pada tubuh manusia. Nah, protein ini dia tuh sangat penting untuk siklus tubuh kita karena dia kan termasuk salah satu unsur terbesar di tubuh manusia. Jadi dia tuh bisa untuk memelihara sel tubuh yang rusak atau mereproduksi kembali sel-sel yang udah rusak. Next. Seperti yang saya jelaskan tadi, protein ini kan termasuk salah satu unsur terbesar di tubuh kita. Nah, jadi dia ada beberapa fungsi seperti perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan struktur sel, jaringan, serta organ tubuh. Bisa menghancurkan atau menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam, basa, dan cairan tubuh, serta bisa menjadi sumber energi. Nah, apa yang terjadi jika kita kekurangan dari protein? Kan fungsi protein ini bisa menjadi sebagai perbaikan atau pertumbuhan. Nah, jika kita kekurangan, dia bisa merusak seperti kerontokan rambut yang berlebih atau terjadinya penyakit busung lapar. Next, read. Nah, apa saja sih komponen dan bahan si protein ini? Nah, komponen protein sendiri terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa unsur yang mengandung sulfur dan fosfor. Nah, protein sendiri terkandung di dalamnya tuh ada struktur asam amino. Dia tuh memiliki asam amino. Nah, jadi apa sih yang dikatakan si protein itu? Nah, jadi kalau untuk mengidentifikasinya secara kimia, dia memiliki gugus amino dan gugus karboksil. Dengan rumus umum asam aminonya itu sendiri adalah COOH, CH, NH2, dan R. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Wanda Elvia Putri. Kepada Wanda dipersilakan. Baik, struktur protein. Nah, struktur protein ini ada 4 level, yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier, dan yang terakhir struktur kuartener. Nah, struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Kedua, struktur sekunder. Nah, rantai proteinnya dapat membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N-terminus ke arah C-terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Selanjutnya ada struktur tersier. Nah, struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut.
Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Dan yang terakhir adalah struktur kuartener. Nah, struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Next. Nah, ini struktur proteinnya. Yang A primer, yang B sekunder, yang C tersier, dan D yang kuartener. Next. Nah, sintesis protein. Sintesis protein adalah sebuah proses percetakan senyawa protein yang berlangsung di dalam sel. Seperti yang kita ketahui bahwa protein memiliki sifat enzim. Hal ini kemudian menjadikan ia sebagai pengendali dan juga penumbuh karakter dari makhluk hidup. Kuat tidaknya sifat enzim pada protein ini dipengaruhi oleh urutan, jumlah, dan jenis asam amino yang menjadi penyusunnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rida. Tempat terjadinya proses sintesis protein. Sintesis protein terjadi di ribosom yang mana bisa berada melekat pada retikulum endoplasma kasar ataupun berada bebas pada sitoplasma. Setelah disintesis, proses pertama kali mengalami modifikasi pada organel badan Golgi. Dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi merupakan konsep untuk menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siska Novita. Selanjutnya, proses sintetis protein. Yang pertama, replikasi, yaitu proses penggandaan rantai ganda DNA terjadi pada nukleus. Kemudian transkripsi, yaitu proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Kemudian yang terakhir, translasi, proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Next. Berikutnya adalah gambar proses replikasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Reki Wahyudi. Oke, selanjutnya ada proses transkripsi. Transkripsi merupakan sintetis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut dengan sense. Sedangkan rantai DNA-nya disebut dengan rantai antisense. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA, tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi yang biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Selanjutnya ada tahap elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10 sampai 20 basa DNA. Selanjutnya ada tahap terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Next. Selanjutnya ada proses translasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang melakukan RNAD. Sebagai penerjemahannya, RNAT. RNAT membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman sekalian yang telah memaparkan materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu fakultas dan parodi farmasi, serta rekan teman-teman yang telah bekerja sama dalam mengerjakan PPT ini sehingga bisa dipaparkan pada hari ini. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada viewers yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk memencet tombol like, komen, serta di-share sebanyak-banyaknya untuk
menambah pengetahuan. Saya tutup presentasi kami dari kelompok 3. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.